Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di kejauhan antara langit dan bumi, sosok tinggi datang. Kesepian, dengan pakaiannya yang berkibar, dia tampak berjalan di halaman. Shenmu. Tiba-tiba, semua orang mengenalinya dan terkejut. Orang ini benar-benar berinisiatif untuk datang ke pintu. Segera, semua orang disegarkan, dan ada ekspresi bahagia di antara alis mereka. Awalnya, mereka masih khawatir, apa yang akan terjadi jika Shenmu tidak datang. Siapa sangka Tuhan sepertinya mendengar suara mereka, dan sebenarnya mengharapkan Shenmu datang. Jangan terburu-buru menakuti dia. Tai Zeng, yang tertua, berbicara dengan suara yang dalam. Yang lainnya mengangguk. Memang, Shenmu berani muncul sekarang, mungkin dia mengandalkannya, tapi dia pasti tidak tahu bahwa di Pan Shenling ini, mereka sudah memasang jaring. Formasi pedang dutian sekte 10.000 pedang abadi saya dapat mencakup radius 3.000 kaki selama itu berjalan. Nanti, selama dia memasuki area ini, dia akan segera terjebak. Mata Yuan Qi cerah, saat itu, dia tidak akan pernah kabur. Kamu sebaiknya berhati-hati, orang ini sangat licik, aku khawatir dia tidak akan mudah dibodohi. Tai Jiao Sue Hongshan mengingatkan, belum lagi, karena dia berani berdiri sendiri, saya khawatir dia telah menyiapkan banyak kartu truf. Jika dia melakukannya nanti, dia tidak boleh dianggap enteng. Itu alam. Kalau begitu mari kita lihat, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk mati sendirian. Sejujurnya, aku tidak bisa menahan niat membunuh di hatiku. Selama percakapan, 11 Raja Abadi dari 3 kubu semuanya diam-diam bersiap dan siap menunggu. Dan mata mereka semua tertuju pada Su Yi yang sedang berjalan di kejauhan. Maaf membuat kalian semua menunggu. Di bawah langit jauh, Su Yi tiba-tiba menghentakkan kakinya dan menangkupkan tangannya meminta maaf. Setiap orang. Apa maksud orang ini? Menyindir mereka. Hal yang paling membuat Yuan Qi mengerutkan kening adalah bahwa Shenmu tidak tahu apa yang dia perhatikan, atau mungkin dia tidak berniat melakukannya. Posisi dia berdiri saat ini berjarak 3.000 meter. Dan jarak ini persis di tepi jangkauan yang bisa ditutupi oleh formasi pedang dutian. Shenmu, karena kamu berani datang, kamu ingin mengandalkannya. Karena itu, mari kita ambil langsung, dan biarkan aku menunggu untuk melihat seberapa mampu kamu. Mata Tai Zeng berkilat, nadanya acuh tak acuh, dan suaranya bergemuruh di seluruh dunia. Su Yi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, jangan khawatir, makanlah satu gigitan pada satu waktu, dan secara alami aku akan mengantarmu satu persatu. Angkat bicara. Sue Hongshan berkata dengan ekspresi sarkastik, mengapa kamu tidak datang ke sini dulu untuk melihat lelaki tua itu dalam perjalanan? Su Yi tertawa dan berkata, kamu yang pertama mati dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, kali ini aku jamin kamu akan mati. Berbicara, dia melirik raja-raja abadi di punggung Bukit Panshen, dan berkata, saya tahu semua pembunuhan yang Anda lakukan di sini. Perangkap yang dipasang sama sekali tidak sulit. Yuan Qi, Sue Hongshan, Tai Zeng dan yang lainnya mengerutkan kening. Namun, mereka tidak mengherankan. Siapapun yang memiliki otak kecil dapat menebak bahwa sejak mereka berkumpul di sini, mereka pasti telah membuat jaringan langit dan bumi. Karena kamu tidak takut, kenapa kamu tidak berani bertarung? Tai Zeng tanpa ekspresi. Su Yi mengabaikannya dan berkata pada dirinya sendiri, aku akan memberimu kesempatan yang adil untuk berduel. Lain kali, aku akan berdiri di sini, 1 lawan 1, dan mengirimmu ke jalanmu. Tiba-tiba, banyak cibiran terdengar. Para raja abadi itu hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Kekanak-kanakan. Raja abadi mencibir. Mereka memiliki keunggulan absolut dan memasang jaring, siapa yang cukup bodoh untuk bertarung sendirian. Duel yang adil. Ya, kemarilah, kursi ini berjanji akan memberimu kesempatan seperti itu. Seseorang bercanda. Shenmu, lamaranmu terlalu dibuat-buat. Mengapa aku harus memberimu kesempatan seperti itu? Seseorang menghina. Mengapa? Su Yi bergumam pada dirinya sendiri, dan langsung tertawa, bukankah kalian semua 11 Raja Abadi ingin menunggu di sini selamanya?
Tiba-tiba, senyuman di wajah semua orang mengeras, dan kabut muncul di antara alis. Hari-hari ini, mereka memang menderita karena menunggu. Jika Sui menoleh dan melarikan diri saat ini, mereka benar-benar tidak punya pilihan. Lagi pula, jika Anda mengejar Sui, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam perangkap yang telah disiapkan Sui sebelumnya. Selain itu, permainan pembunuhan mereka yang dipersiapkan dengan baik di Panshenling juga akan sia-sia. Dan sebelum mereka sempat membuka mulut, mereka melihat Sui mengubah kata-katanya dan berkata, "Tentu saja, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan denganmu, tidakkah kamu ingin tahu mengapa aku? Maka aku akan membiarkanmu tahu dan tahu." Dia menjentikkan jarinya. Ledakan. Di kejauhan, tiba-tiba terjadi kekacauan. Aura mengerikan dan ganas meraung dari negeri yang jauh seperti air pasang. Langit berguncang, gunung dan sungai berguncang. Di bawah tatapan kagum dari raja-raja abadi itu, saya melihat banyak makhluk aneh bergegas menuju sisi ini, termasuk mayat kuno dengan tubuh rusak, setan sombong, dan jiwa dendam berlumuran darah. Ada kawanan nyamuk darah bersayap 6. Penuh sesak, seperti pasukan yang perkasa. Setelah tiba, makhluk aneh itu tinggal tidak jauh di belakang Sui, seperti tirai besi yang terdiri dari ribuan pasukan, membuat Sui seperti raja. Aku berharap kamu bisa mengusir makhluk aneh itu, tapi kekuatan ini tidak cukup untuk mengancamku. Taizeng membuka mulutnya dengan suara yang dalam, dan suara itu menyebar ke penonton. Mengapa mereka memasang jaring langit dan bumi di punggung bukit ilahi ini? Mereka memang mengawasi Sui untuk menggunakan makhluk aneh itu untuk bertarung. Sui tersenyum, mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, dan kehampaan menjadi kacau. Hantu para dewa dan setan dengan ketinggian 10.000 kaki melangkah dari kejauhan. Rantai hitam setebal gunung melilit lengannya, matanya seperti sepasang danau merah tua, seperti dewa biadab kuno, dan tubuhnya dipenuhi dengan keganasan yang menghancurkan bumi. Setelah dia tiba, dia berdiri diam-diam di belakang Sui, seperti gunung agung yang menopang langit, penuh penindasan. Melihat dari kejauhan, para raja abadi itu ketakutan dan punggung mereka menggigil kedinginan. Makhluk macam apa ini, kekuatan yang begitu menakutkan. Tokoh-tokoh top seperti Yuan Qi, Taizeng, Sue Hongshan, telah menjadi hikmat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menghancurkan kepala mereka, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana keberadaan yang menakutkan seperti itu bersedia melayani yang abadi. Menakjubkan. Dan ini juga membuat mereka merasakan ancaman yang kuat. Cukup. Sui bertanya. Raja-raja abadi tampak tidak pasti. Mereka akhirnya tahu mengapa Sui tidak takut. Makhluk aneh yang datang untuk melayaninya dengan luar biasa adalah pendukungnya. Tiba-tiba, Taizeng berkata dengan suara yang dalam, jika kita benar-benar melakukannya, mungkin ada korban jiwa, tapi mungkin tidak bertahan lama. Sui menggosok alisnya dan berkata pada dirinya sendiri, jika aku menggertak orang lain, kamu pasti sudah mati sejak kamu memasuki kabut hitam ini. Lupakan saja, karena aku berjanji untuk mengantarmu satu persatu, aku akan melakukan yang terbaik. Berbicara, Sui menatap ke langit dan berkata, Kera tua, jangan menonton kesenangannya. Hahaha. Semburan tawa heroik bergema di langit. Mulut Rai. Itu adalah kera pedang negatif. Getaran. Yuan Qi dan tokoh top lainnya benar-benar berubah warna. Sebelumnya, mereka juga mengkhawatirkan masalah ini, dan mereka sangat takut pada kera tua. Pasalnya, makhluk menakutkan ini dapat dengan mudah memblokir pintu masuk ke Black Mist Great Abyss. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa kera tua dengan pedang tidak boleh bersama Shenmue. Bagaimanapun, dalam beberapa hari terakhir, kera tua dengan pedang tidak pernah muncul lagi, dan tidak pernah melakukan apapun pada mereka. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka salah. Sejak awal, kera tua pembawa pedang ini adalah kaki tangan Shenmue. Ketika mereka menyadari hal ini, pikiran para raja peri itu menjadi berat. Kamu masih enggan menyerahkan target hidup ini. Kera tua dengan pedang mendatangi Sui dan tertawa. Sui berkata, salah, saya dikejar dan dibunuh oleh orang-orang itu sepanjang jalan, jika saya tidak membunuh mereka sendiri,
bagaimana saya bisa layak untuk lari dan kerja keras saya. Setelah jeda, dia melanjutkan tentu saja, Anda benar. Di mata saya, mereka memang lawan yang baik bagi saya untuk mengasah kendo saya. Kera tua dengan pedang tampaknya sangat memahami suasana hati Suyi, dan berkata, meskipun kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya, tetapi karaktermu dalam pengejaran kendo tidak berubah sama sekali. Ketika sampai pada saya, dianggap bahwa saya tidak mengenal satu sama lain tanpa bertarung, dan aku telah bertarung berkali-kali dalam ilmu pedang. Kata-katanya penuh emosi, seolah-olah mengingat hal-hal lama di masa lalu. Suyi menyentuh hidungnya dan berkata, aku bukan lawanmu sekarang. Kera tua dengan pedang mendongak dan tertawa, jarang sekali kamu begitu rendah hati, itu tidak mudah. Keduanya berbicara sendiri, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, seolah-olah teman lama dipersatukan kembali. Dan wajah para raja abadi di kejauhan menjadi sangat indah. Target hidup untuk latihan. Pertajam kendo Anda. Ternyata sejak awal, Shenmue sama sekali tidak menganggap mereka sebagai musuh nyata, melainkan menganggap mereka sebagai batu asah. Dan alasan mengapa kera tua pembawa pedang tidak pernah melakukannya adalah karena dia ingin menyelesaikan Shenmue dan membiarkannya membunuh mereka, raja-raja abadi ini satu per satu. Tiba-tiba, semua orang benar-benar mengerti, tetapi hati mereka penuh dengan rasa malu dan terhina. Seorang peri. Siapa yang berani membayangkan bahwa dia berani menganggap raja-raja abadi ini sebagai batu asah? Sayang sekali. Untuk sesaat, Yuan Qi, Tai Zeng, dan raja abadi lainnya sangat marah, dan dada mereka akan meledak. Terakhir, mereka menahan diri. Situasi saat ini tidak memungkinkan mereka datang ke sini tanpa izin. Apa yang harus benar-benar mereka pertimbangkan adalah bagaimana menyelamatkan hidup mereka dalam menghadapi permainan pembunuhan yang berbahaya dan sangat berbahaya. Di kejauhan antara langit dan bumi, sekelompok makhluk aneh berkumpul, seperti pasukan yang menekan alam. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah kera tua dengan pedang negatif. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara mengatasi situasi seperti itu? Raja abadi tertinggi seperti Yuan Qi, Sue Hongshan, dan Tai Zeng semuanya mengerutkan kening, diam-diam bernegosiasi melalui transmisi suara. Sejak tiba di lapangan, kera tua dengan pedang tidak memperhatikan raja-raja peri itu. Dia memandang Suyi dan berkata, apakah kamu sudah menerobos lagi? Suyi sedikit mengangguk, ini adalah manfaat dari pelatihan hidup dan mati. Dalam 7 hari terakhir, dia telah mundur dan berkultivasi, dan kultivasinya seperti aliran air yang meluap saat gelas penuh, dan dia telah melangkah ke tahap akhir dunia maya dalam satu gerakan. Terobosan ini luar biasa. Nyatanya, Suyi tidak mencari kecepatan, dan terus bermain dengan mantap. Alasan mengapa kali ini, dalam waktu kurang dari setengah bulan, menembus 2 langkah di tingkat dunia maya, kuncinya adalah berjuang untuk hidup dan mati. Perbaikan pedang, yang Anda cari adalah cara membunuh. Suyi telah menghadapi banyak lawan kali ini, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Basis kultivasi dapat menembus, itu sangat bagus. Jika saya terjebak di sini, basis kultivasi tidak maju tetapi mundur, sampai sekarang. Ketika kera tua dengan pedang mengatakan ini, dia menghela nafas, jika Anda dapat menjaga basis kultivasi Anda agar tidak menurun, itu telah menjadi harapan yang luar biasa. Suyi berkata, bukan kebetulan, aku bisa membantumu keluar dari masalah kali ini. Mari kita mengobrol dengan baik saat orang-orang itu sudah terpecahkan. Mata kera tua itu berbinar, dan pikiran Gu Jingbubo mengikuti. Dia mengangguk, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat ke arah Pan Xianling di kejauhan, dan berkata, bagaimana jika mereka tidak berani bertarung satu lawan satu? Ditatap olehnya, para raja abadi itu merasakan sensasi menyengat karena terkena tenggorokan pedang, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Tidak menunggu Suyi berbicara, Yuan Qi berkata dengan dingin, ini tidak lebih dari pertarungan satu lawan satu antara hidup dan mati, bagaimana aku bisa takut bertarung? Kera tua dengan pedang memiliki mata yang aneh, dan kata-kata ini sangat keras, tetapi sebenarnya pihak lain telah dipaksa untuk menerima aturan seperti itu. Ini disebut situasinya lebih kuat dari orang, mereka tidak bisa tidak menundukkan kepala. Tentu saja,
Kera tua dengan pedang itu bahkan tidak repot-repot mencibir pihak lain, dia dengan senang hati mundur ke kejauhan, dan berkata, orang tua, bersenang-senanglah, aku akan berebut untukmu dari kejauhan. Su Yi mengangguk. Yuanqi memerintahkan, Penatua Liu, pergi dan bertikai dengannya. Bagus. Seorang pria jangkung kurus berjubah biru tua berdiri. Cermin Liu Sui. Raja abadi, penggarap pedang. Dentang. Dan jubah Liu Suijing membengkak, membuat gemuruh, dan auranya menembus langit. Kera tua dengan pedang negatif berkata, orang ini hanya berjarak 1 langkah dari Kendo dan dapat memadatkan domain pedang, yang tidak buruk, tapi menurutku, dalam 10 langkah, dia pasti akan dikalahkan olehmu. Liu Suijing mengerutkan kening. Sebagai Raja Abadi yang telah lama bertarung, dikritik seperti ini membuatnya sangat tidak nyaman. Tetapi saya melihat Su Yi berkata, tidak perlu 10 gerakan, 3 pedang dapat dibagi menjadi hidup dan mati. Setiap orang. Wajah Liu Suijing menjadi sedikit suram, sementara niat membunuh di tubuhnya meningkat, dan napasnya menjadi semakin menakutkan. Kera tua dengan pedang itu sepertinya tidak sadar, dan berpikir sejenak, memang, kultivasimu telah menembus 1 langkah, dan kamu benar-benar tidak perlu menghabiskan terlalu banyak usaha untuk menghadapi lawan seperti itu. Anda. Liu Suijing benar-benar terprovokasi, terlalu menipu. Suara itu masih bergema, dia menyilangkan pedang di langit, dan datang dengan kasar. Ledakan. Sebagai Raja Abadi di jalan ilmu pedang, kekuatan pedang Liu Suijing memang mengejutkan, dan jauh dari ranah yang sama. Pada saat ini, Yuanqi, Tai Zeng, Sue Hongshan dan Raja Abadi lainnya semuanya menatap pedang ini, menahan napas. Alasan mengapa Liu Suijing dikirim untuk bertarung kali ini adalah karena Kendo Liu Suijing terutama bersifat defensif. Hanya sedikit yang bisa mencapainya. Selain itu, bahkan jika Liu Suijing dikalahkan, dengan kartu trufnya, dia dapat mundur dengan tenang. Di hadapan pedang ini, Su Yi tidak menahan diri. Dentang. Pedang manusia muncul di telapak tangannya, Su Yiren mengikuti pedang itu, melangkah ke langit, dan menekan. Kekosongan 10 arah tiba-tiba runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Pedang Liu Suijing masih setengah jalan, tapi sangat ditekan, dan pedang cemerlang yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti kembang api. Liu Sui Mirror tiba-tiba berubah warna, dan tidak ragu menggunakan bagian bawah kotak. Ke atas. Tiba-tiba, ada pedang yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan. 1000 gunung tidak pernah menyeberang. Ini adalah dunia pedang pertahanan Liu Suijing. Ledakan. Pada waktu yang hampir bersamaan, Su Yi menunjukkan pedang keduanya. Raja di kejauhan berubah warna. Pedang ini begitu mendominasi dan ganas hingga hampir menghancurkan. Liu Suijing juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Abadi, yang telah dikejar dan dibunuh oleh mereka, hanya menghilang selama 10 hari, dan kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tanpa ragu, lidahnya meledak menjadi guntur, dan dia menebas habis-habisan dengan pedangnya. Ledakan. Pedang panjang itu menyala dan bersinar terang. Seluruh tubuh Liu Suijing hampir dituangkan ke dalam pedang ini. Tapi tetap sia-sia. Setelah pedang Su Yi menembus Gunung Epi, momentum yang tersisa tidak berkurang, seperti komet yang menghantam matahari, menghancurkan pedang Liu Suijing berkeping-keping. Ledakan. Semburan kehancuran yang dahsyat meletus. Pedang Dao di tangan Liu Suijing terguncang dan pergelangan tangannya patah. Dia memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, dan sudah terlambat untuk mengelak, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan. Dan padanya, ada lebih dari 10 jenis harta peri pertahanan yang bersinar, membentuk kekuatan pesona pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Namun saat berikutnya, diiringi ledakan dan gemuruh yang dahsyat. More than 10 kinds of defensive fiery treasures are all shattered. Pedang Su Yi langsung menembus dada Liu Suijing dan melewati tubuhnya. Serangkaian darah panas berhamburan keluar. Liu Suijing gemetar, matanya membelalak, seolah dia tidak percaya. Segera, dia gemetar kendo yang bagus. Suara itu masih bergema, tubuhnya berdesir dan menghilang, dan kekuatan pedang yang mendominasi dunia menyebar, menghancurkan semua vitalitas dan jiwanya. Tubuh dan jiwa semuanya hilang.
Penonton terdiam. Raja Abadi di kejauhan tertegun. Hanya dengan 2 pedang, Liu Suijing dikalahkan. Pedang pertama, tekan serangannya. Pedang kedua menghancurkan pertahanannya. Antara menyerang dan menderita, hidup dan mati. Adegan sombong dan berdarah membuat beberapa Raja Abadi bergidik. Tidak ada yang mengira bahwa Liu Suijing, seorang Raja Abadi di alam keajaiban pertengahan, bahkan tidak dapat melarikan diri tepat waktu, dan dia terbunuh di tempat tepat di antara kedua pedang ini. Benar saja, dalam 3 pedang, dia tidak bisa menahannya lagi. Kera tua itu mendesah pelan. Su Yi meletakkan pedangnya di dunia dan berkata, Jian Xiu, karena dia memiliki keberanian untuk memotong mundur dan maju, ketika orang ini bertarung, dia masih berpikir tentang pertahanan dan mundur, membiarkannya seperti biasa, bukan sebaliknya. Bukan apa-apa, tapi jika kamu bertemu seseorang yang layak untuk duel, kamu ditakdirkan untuk gagal total. Keduanya berbicara seperti tidak ada orang lain. Di kejauhan, sekelompok Raja Abadi tampak ragu. Siapa yang berikutnya? Su Yi bertanya. Mata para Raja Abadi itu semuanya beralih ke Yuan Qi, Sue Hongshan, dan Tai Zeng. Di antara mereka bertiga, mereka adalah yang terkuat. Terutama Tai Zeng, yang juga merupakan Raja Abadi di tahap akhir negeri ajaib. Pada saat ini, dengan kegagalan Liu Suijing, para Raja Abadi itu tahu bahwa jika mereka adalah mereka ditakdirkan untuk tidak dapat menjadi lawan Su Yi. Dia mengatakannya dengan baik, Jian Xiu harus mengorbankan hidupnya dan melupakan kematiannya, dan terus maju. Tiba-tiba, Yuan Qi berkata dengan acuh tak acuh, pertempuran kedua ini, biarkan aku datang. Dia mengenakan kain kabung, membawa pedang kuno, dan napasnya dalam. Makhluk aneh di kejauhan, yang selalu berkelahi, tidak bisa menahan keributan, seolah-olah mereka menyadari kengerian Yuan Qi. Yuan Qi berjalan selangkah demi selangkah. Di antara alis dan matanya, dia penuh dengan ketenangan dan ketidakpedulian. Saat dia melangkah maju, kekuatan di tubuhnya menjadi lebih padat, lebih tangguh, dan lebih menakutkan, seperti gunung berapi sunyi yang terus mendapatkan momentum dan akan meletus kapan saja. Aku tidak tahu apa pendapatmu tentang kendoku. Tanya Yuan Qi. Kera tua dengan pedang negatif memandang Su Yi, dan berkata, bagaimana mungkin ada niat pedang, cara ekstrim untuk memotong langit padanya, dan dia juga memadatkan area pedang jalan kutub. Dia tampak terkejut. Mata Su Yi menjadi halus, dan berkata ceritanya panjang, sebenarnya saya juga sangat bingung, mengapa orang-orang Wanjian Xianzong ikut serta dalam aksi melawan saya ini. Cara pamungkas. Ini adalah salah satu dari 13 warisan kendo tertinggi yang ditinggalkan Wang Ye di Swordstelle, Wanjian Xianzong. Ketika Wang Ye dan kera tua dengan pedang sedang belajar kendo, mereka menggunakan warisan kendo ini. Oleh karena itu, ketika Yuan Qi dari Wanjian Xianzong datang dari jauh, kera tua pembawa pedang mengenali warisan kendo pada dirinya secara sekilas. Namun, kera tua dengan pedang tidak jelas, Wang Ye pernah meninggalkan warisan ini di Monumen Pedang Wanjian Xianzong. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.